Deddy Mulyadi dan Hotman Paris siap bantu Supriyani. Janjikan bebas. Kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, diprediksi makin seru dan panas. Pasalnya Cagup Jabar Deddy Mulyadi dan pengacara kondang Hotman Paris siap bantu Supriyani, sang guru honorer yang kini terjerat masalah hukum. Sebelumnya Deddy Mulyadi dan Hotman Paris juga pernah bertemu saat kasus Vina Cirebon yang dituding penuh rekayasa. Deddy Mulyadi membantu Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina untuk mencari keadilan sementara Hotman Paris jadi kuasa hukum keluarga Vina. Akankah duet Deddy Mulyadi dan Hotman Paris bakal berhasil bebaskan Supriyani? Untuk diketahui guru Supriyani dituding menganiaya murid SDN 4 Baito, Konsel, dan dilaporkan orang tua murid atas dugaan pemukulan seorang siswa ke polisi. Kejadian ini bermula saat siswa berinisial MCD, anak dari anggota polisi di Polsek Baito, menyebut luka di pahanya akibat dipukul guru Supriyani. Supriyani pun ditangkap dan ditahan oleh polisi meski dia tidak melakukannya. Ia sempat dimintai uang damai 50 juta rupiah. Padahal Supriyani hanyalah guru honorer. Kasusnya sementara bergulilir di Pengadilan Negeri Andulo, Sultara. Penahanan Supriyani ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andulo. Meski sudah ditangguhkan, Supriyani tetap harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Nasib guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dilaporkan orang tua siswanya menjadi sorotan berbagai pihak. Termasuk salah satu calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bahkan, Deddy sampai nangis terharu saat mendengar pengakuan Supriyani. Melansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, awalnya Deddy menanyakan kabar dari sang guru melalui telepon. Kemudian ia menanyakan kembali bagaimana tanggapan jaksa dan hakim terkait pengakuan dari orang tua murid tersebut. Kalau jaksa belum pak, tapi kalau hakim sudah menyoroti saksi dan korban tidak sinkron, ungkap Supriyani. Mantan Bupati Purwakarta tersebut kemudian menanyakan terkait uang damai yang sempat ditawarkan oleh orang tua korban yang juga merupakan anggota kepolisian kepada sang guru. Iya benar pak, mereka meminta uang damai 50 juta rupiah, tukas Supriyani. Deddy kemudian menanyakan, apa sikap Ibu Supriyani dan keluarga tatkala mendapat tawaran uang damai yang begitu besar? Saya pasrah saja pak, karena saya tidak melakukan hal itu, dan saya siap menerima proses hukum, tegas Supriyani. Merasa penasaran, kemudian Deddy kembali bertanya tentang apa yang terjadi setelah itu. Sang guru pun menjawab bahwa dirinya langsung ditahan setelah menolak tawaran uang damai tersebut. Ibu ditahan selama 20 hari di lapas perempuan. Saya ditahan dan anak saya menangis melihat itu, ungkap Supriyani. Mendengar pengakuan tersebut, siapa sangka Deddy langsung terlihat sedih hingga terlihat mengeluarkan air matanya. Deddy kemudian berjanji akan datang ke sana, membantu Ibu Supriyani yang dianggap terjolomi hingga bebas dari dakwaan tersebut. Semoga Ibu sehat dan semoga masalahnya cepat selesai. Dan saya akan support Ibu sampai bebas, janji Deddy. Pengacara Hotman Paris juga siap bantu. Pengacara kondang Hotman Paris siap memberikan bantuan hukum terhadap Supriyani. Hal ini diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya baru-baru ini. Hotman menunjukkan tangkapan layar informasi kasus ini dan meminta keluarga Supriyani agar menghubungi timnya. Agar keluarganya hubungan tim Hotman 911, tulis Hotman dalam caption unggahannya dikutip dari surya.co.id. Ahli forensik Skakmat Jaksa di persidangan usai dua saksi memberatkan Supriyani. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut.
Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu. Sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya? Karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya jaksa penuntut umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi. Acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi. Saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali. Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab. Berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut? Tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke subbahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan. Ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali. Saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana. Atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana? Sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar. Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya. Kata Reza Indragiri kepada majelis hakim.